Cirinya warnanya sudah warna coklat keemasan ya, atau kuning keemasan ya. Dan kalau kita cium Bapak Ibu, baunya pasti seperti bau tape ya, dan cenderung beraroma pisang Bapak Ibu. Dan juga gasnya sudah berkurang Bapak Ibu ya. Itu pertanda bahwa fermentasi sudah selesai Bapak Ibu ya. Intinya itu adalah si gasnya itu Bapak Ibu sudah berkurang ya, dan juga baunya sudah berbau aroma tape atau aroma fermentasi Bapak Ibu ya. Tip dasar yang harus diperhatikan adalah yang pertama Bapak Ibu, yaitu ketika sudah selesai bahan-bahan buat POC buah pisang ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah buah pisang, yang kedua adalah gula merah atau molase ya, sama saja. Dan yang ketiga adalah E4 ya. E4 ini adalah sebagai bakteri fermentasi ya Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita tuangkan ya. Nah, ini E4 ini satu tutup untuk 5 liter air ya Bapak Ibu ya. Dan juga molasenya sebenarnya lebih pekat, sebenarnya lebih bagus ya, karena E4 ini bertujuan sebagai zat atau suplai makanan bagi si bakteri ya, supaya bakterinya bekerja dan aktif ya Bapak Ibu. Dan langsung saja kita rajang dan kita masukkan ke dalam media botol ya Bapak Ibu. Nah, kita membuat media botol, dan wadahnya itu sebenarnya bisa semua Bapak Ibu ya, tergantung di lokasi, atau wadah-wadah lebih besar juga lebih bagus sebenarnya Bapak Ibu ya. Sesudah itu masukkan 4 lalu dikocok ya. Nah, lalu kita tunggu nanti 3 minggu sampai 1 bulan ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu lakukanlah buka tutup ya, minimal itu sekali sehari ya, supaya gasnya itu supaya keluar ya, supaya tidak meleduk Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita berjumpa lagi ya setelah 3 minggu ya, setelah namanya pembuatan POC dari buah pisang Bapak Ibu. Ini sudah selesai. Boleh lihat Bapak Ibu, ini ciri-cirinya warnanya sudah warna coklat keemasan ya, atau kuning keemasan ya. Dan kalau kita cium Bapak Ibu, baunya pasti seperti bau tape ya, dan cenderung beraroma pisang Bapak Ibu. Dan juga gasnya sudah berkurang Bapak Ibu ya. Itu pertanda bahwa fermentasi sudah selesai Bapak Ibu ya. Intinya itu adalah si gasnya itu Bapak Ibu sudah berkurang ya, dan juga baunya sudah berbau aroma tape atau aroma fermentasi Bapak Ibu ya. Tip dasar yang harus diperhatikan adalah yang pertama Bapak Ibu, yaitu ketika sudah selesai pembuatan POC, sekali sehari namanya buka tutup ya. Jangan lupa Bapak Ibu, ini adalah sampel kita ini. Kita menggunakan wadah aqua atau wadah apa saja pun terserah Bapak Ibu ya. Yang penting sama saja prinsipnya. Kita hanya membuat sampel dan percobaan, dan juga sudah telah kita aplikasikan ke tanaman kita, dan juga tidak berpengaruh. Ibarat kata tidak berpengaruh, tanaman kita tidak mati, istilah kata ya. Maksudnya itu berpengaruh pada proses kesuburannya Bapak Ibu ya. Jadi apabila kita pastikan tanaman kita tidak mati, berarti fermentasinya sudah berlancar secara sempurna Bapak Ibu ya. Paham ya? Kira-kira dipahami ya. Hal yang pertama
yang perlu kita ketahui adalah lakukanlah buka tutup ya, supaya gasnya itu berkeluar, dan juga bertujuan supaya fermentasi kita tidak meledak Bapak Ibu. Apabila kita tidak buka apalah 3 hari bisa buar meledak nih ya. Atau bisa buat juga namanya, saya lihat juga ada buat selang dia, selang ya, selang udara. Tapi intinya itu adalah jangan sampai keluar atau masuk udara bebas ya, bertujuan supaya mikroba atau organisme dari luar supaya tidak masuk, sehingga akan mempengaruhi fermentasi kita Bapak Ibu ya. Itu hal dasarnya ya. Hal dasar kedua adalah ini, proses fermentasi ini Bapak Ibu simpanlah di tempat yang teduh ya. Dan juga jangan kena sinar matahari langsung. Dan yang ketiga adalah lakukanlah 3 kali sehari atau 4 kali sehari, namanya pengadukan Bapak Ibu, pengadukan, bertujuan supaya proses fermentasinya supaya cepat berlanjut. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi banyak bertanya, apakah nutrisi apakah yang terdapat dalam buah pisang ya? Kita condongnya ya, lebih kuatnya unsur yang paling kuat di sini adalah P dan K Bapak Ibu ya. Ini sangat cocok untuk buah-buahan kita, terutama buah-buah dalam fase generatif Bapak Ibu. Seperti itu kira-kira ya. Jadi proses generatif itulah tanaman sangat memerlukan P dan K yang tinggi ya, supaya bakal buahnya tadi supaya namanya istilah kata jadi ya, supaya tidak gugur Bapak Ibu. Itulah konsep dasarnya dalam fase generatif Bapak Ibu. Oke, langsung saja ya bagaimana caranya. Ini dia. Nah, ini langsung kita buat namanya jaring ya, atau saringan ya. Kita apa dia? Kita saring dia. Nanti padanya nanti sisa-sisanya nanti bisa buat kita jadi kompos ya Bapak Ibu ya. Jangan dibuang, bisa jadi kompos. Nah, jadi cairannya jadi VOC. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya konsep kita ya. Oke. Yang kedua ini sama saja. Oke, beginilah hasilnya Bapak Ibu. Perhatikan warnanya adalah kuning keemasan ya, dan juga baunya seperti aroma fermentasi. Dan juga ini sisanya Bapak Ibu, ini jangan dibuang ya. Nah, ini semua ini tuh bisa dimanfaatkan ya. Ini menjadi kompos nanti kita buat Bapak Ibu ya. Jadi sisa-sisa dapur atau sisa-sisa POC bisa kita gunakan menjadi bahan kompos ya Bapak Ibu ya. Yang ini sudah selesai, tinggal kita ambil. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi yang ini yang sudah kita saring, kita simpan lagi Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita aplikasikan lagi ke tanaman kita. Ya. Ini sangat menghemat Bapak Ibu ya, menghemat ekonomis ya. Kita pun istilah kata membeli pupuk juga menjadi berkurang ya. Dan juga ini juga pastinya ramah lingkungan Bapak Ibu, tidak mengandung residu dan juga tidak mengandung racun-racun ya. Nah, ya. Oke. Ini kita aplikasikan ya, lupa tadi. Jadi begini Bapak Ibu, aplikasinya begini tadi ya. Nah, ini bahannya sudah selesai. Nah, kita ambil dulu air ya. Ini air nanti perbandingan 1:10 Bapak Ibu ya. 1:10 ya, jangan lupa. Terlalu pekat nanti juga masalah, nanti terlalu panas Bapak Ibu ya. Oke, kita encerkan dulu ya. Oke Bapak Ibu, ini sudah kita encerkan ya, 1:10 ya. Jadi kita aplikasikan contohnya ya, sama saja semua, yang penting fase generatif. Sangat bagus untuk semua jenis tanaman Bapak Ibu ya.
Jadi sampel kita hari ini adalah untuk tanaman melon ya. Ini dia. Perhatikan Bapak Ibu ya. Ini melon kita budidaya ini menggunakan organik semua Bapak Ibu ya. Jadi fase generatif ini atau fase buah ini sudah mulai besar ya. Jadi khusus ini melon sangat membutuhkan PDNK yang tinggi ya, supaya tidak namanya gugur ya, dan juga buahnya juga maksimal Bapak Ibu. Itu kira-kira prinsipnya ya. Semoga dipahami Bapak Ibu ya. Cari aplikasinya sangat gampang begini. Nah, ini sangat dingin Bapak Ibu ya. Dikeliling saja begini, tidak masalah. Nah ya. Nah, ini untuk semua jenis tanaman ya Bapak Ibu. Oke. Saya kira cukup sekian lah informasi kita Bapak Ibu ya. Bagaimana cara pembuatan POC dari buah pisang, dan bagaimana cara aplikasinya, dan unsur apa sajakah yang terdapat di POC buah pisang Bapak Ibu. Seperti itu kira-kira video kita. Semoga bermanfaat Bapak Ibu, dan jangan lupa share sama kawan yang lain ya, supaya kawan lain juga paham bagaimana cara aplikasi kita dan cara pembuatannya Bapak Ibu. Oke, terima kasih.